Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Bagian 1. Tentunya kalian pernah ya merasakan atau makan jeruk. Dan mungkin juga kalian pernah tanpa sengaja menjilat sabun atau merasakan sabun. Bagaimana rasanya? Ya, jeruk itu rasanya ada masam-masamnya. Ini dikarenakan jeruk itu mengandung asam sitrat. Sedangkan sabun rasanya pahit. Kemudian kalau dipegang terasa licin. Nah, sabun ini merupakan salah satu contoh basa. Apa sih yang dimaksud dengan asam dan apa sih yang dimaksud dengan basa? Nah, kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 jenis teori asam basa. Yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah Lewis. Sebenarnya ada teori asam basa yang lainnya, cuman untuk jenjang SMA, SMK kita cukup mempelajari 3 jenis teori asam basa ini. Oke, yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion H+. Contohnya, HCl dalam air melepaskan H++ Cl-. H2SO4 dalam air melepaskan 2H++ SO4 2-. Sedangkan H3PO4 dalam air melepaskan 3H+ dan PO4 3-. Nah, kita perhatikan tanda panahnya pada HCl dan H2SO4. Ini hanya ditunjukkan dengan satu arah tanda panah. Ya, hanya satu arah saja ke kanan. Artinya, HCl dan H2SO4 ini merupakan asam kuat. Sedangkan H3PO4 ini ditunjukkan dengan tanda panah bolak-balik. Artinya H3PO4 ini merupakan asam lemah. Jadi untuk yang kuat ditunjukkan satu arah tanda panah, sedangkan yang lemah tanda panahnya harus bolak-balik. Berikutnya adalah basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion OH-. Contohnya, NaOH dalam air melepaskan Na+ plus OH-. CaOH 2 kali dalam air melepaskan Ca2+ plus 2 OH-. AlOH 3 kali dalam air melepaskan Al3+ plus 3 OH-. Nah, di sini NaOH dan CaOH 2 kali ini merupakan basa kuat, ditunjukkan dengan satu arah tanda panah, sedangkan AlOH 3 kali ini merupakan contoh basa lemah yang ditunjukkan dengan tanda panah bolak-balik. Jumlah H+ atau OH- yang dilepaskan itu disebut sebagai valensi. Kita perhatikan pada contoh asam HCl. HCl itu dalam air melepaskan satu ion H+. Oleh karena itu HCl disebut sebagai asam bervalensi 1. Sedangkan H2SO4 dalam air melepaskan 2 H+. Oleh karena itu, H2SO4 disebut asam bervalensi 2. Untuk H3PO4 dalam air melepaskan 3H+, maka dia disebut asam bervalensi 3. Nah, sekarang kita perhatikan yang basa. NaOH ini melepaskan 1 OH-, maka dia disebut basa bervalensi 1. CaOH 2 kali ini melepaskan 2 OH-, maka dia disebut sebagai basa bervalensi 2. Sedangkan AlOH 3 kali melepaskan 3 OH-, maka dia disebut basa bervalensi 3. Ingat, untuk teori asam basa Arrhenius ini pelarutnya
hanya terbatas pada pelarut air. Teori asam basa berikutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa itu adalah zat yang dapat menerima proton atau H+, disebut juga sebagai akseptor proton. Jadi untuk teori asam basa Bronsted-Lowry di sini tidak terbatas pada pelarut air saja, jadi bisa dengan pelarut yang lainnya. Sebagai contoh HCl dan H2O. Nah, di sini H dari HCl ini akan didonorkan ke H2O. Sehingga H2O-nya akan menjadi H3O+. Dan HCl-nya karena dia sudah melepaskan 1H, maka dia akan menjadi Cl-. HCl ini karena dia melepaskan proton atau H di sini, maka HCl di sini bertindak sebagai asam. Sedangkan H2O-nya karena dia yang menerima proton, maka dia bertindak sebagai basa. Asam yang mendonorkan proton, basa adalah yang dapat menerima proton. Oke. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam tadi adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Kemudian di sini nanti ada istilah baru yaitu asam konjugasi. Asam konjugasi itu adalah basa yang menerima 1 proton. Sedangkan basa konjugasi adalah asam yang melepas 1 proton. Kata kunci di sini, asam itu yang lebih banyak H-nya, sedangkan basa adalah yang lebih sedikit H-nya. Kita lihat contoh berikut ini. H2O plus CH3COOH menjadi H3O plus CH3COO-. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari pasangan-pasangannya. Namanya pasangan itu adalah yang mempunyai kemiripan. Nah, contohnya di sini. H2O ini yang mirip adalah H3O+, karena sama-sama mengandung O dan H. Kemudian, nah ini merupakan satu pasangan. H2O jumlahannya lebih sedikit daripada H3O+. Oleh karena itu H2O di sini disebut sebagai basa. Sedangkan H3O+ disebut sebagai asam konjugasi. Kemudian CH3COOH ini yang mirip adalah CH3COO-. Nah, ini merupakan satu pasangan juga. Nah, karena CH3COOH ini memiliki jumlah H yang lebih banyak daripada CH3COO-, maka CH3COOH di sini disebut sebagai asam. Dan CH3COO-nya bertindak sebagai basa konjugasi. Jadi asam konjugasi dan basa konjugasi itu letaknya ada di sebelah kanan tanda panah. Di sini nanti kalau kita diminta menyebutkan pasangan asam basa konjugasinya, ini ada 2. Yang pertama adalah H2O dan H3O+, dan yang kedua adalah CH3COOH dan CH3COO-. Nah, gampang ya. Satu contoh soal lagi. Ada H2O plus NH3 menjadi OH- plus NH4+. Kita cari pasangannya. Kata kuncinya adalah asam yang lebih banyak H-nya, sedangkan basa yang lebih sedikit H-nya. Pasangan yang pertama, H2O. Yang mirip pasti OH-.
karena sama-sama mengandung O dan H. Kemudian kita lihat H2O memiliki jumlah H yang lebih banyak daripada OH-. Oleh karena itu H2O di sini bertindak sebagai asam, sedangkan OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Pasangan berikutnya adalah NH3, ini mirip dengan NH4+. Nah, karena NH3 di sini jumlahannya lebih sedikit daripada NH4+, maka NH3 di sini bertindak sebagai basa. Sedangkan NH4+-nya ini bertindak sebagai asam konjugasi. Ingat ya, asam dan basa konjugasi ini ada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian kalau disuruh menuliskan pasangan asam konjugasinya apa saja? Yang pertama ada H2O dan OH- dan yang kedua NH3 dan NH4+. Sangat mudah sekali. Berikutnya adalah teori asam basa Lewis. Asam ini merupakan akseptor PEB atau yang menerima PEB. PEB di sini adalah pasangan elektron bebas. Sedangkan basa itu adalah donor PEB atau yang memberikan PEB, pasangan elektron bebas. Karena sebagai pendonor maka dia mempunyai PEB. Contohnya nih, BF3 dan NH3. Nah, kita lihat atom pusatnya BF3 itu adalah B. Dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan atom pusat dari NH3 N, ya, N adalah atom pusatnya, dia memiliki satu PEB. Nah, satu PEB dari N ini nanti yang akan didonorkan ke BF3 ini, sehingga membentuk senyawa ini BF3NH3. Jadi garis biru ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Mas ingat ya, ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan di mana pasangan elektron bebas hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, di sini adalah dari N. Nah, karena BF3 ini menerima PEB atau akseptor PEB, maka BF3 ini bertindak sebagai asam Lewis. Sedangkan NH3 karena dia mendonorkan PEB, maka dia bertindak sebagai basa Lewis. Jadi untuk menentukan teori asam basa Lewis, kita harus tahu struktur Lewisnya seperti apa. Nah, karakteristik asam dan basa. Asam itu dapat memerahkan lakmus biru. Jadi kalau diuji dengan lakmus, nanti lakmus biru akan berubah menjadi merah. Kemudian yang kedua, rasanya masam. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat adalah pH-nya kurang dari 7. Basa itu adalah membirukan lakmus merah. Jadi kalau diuji, basa itu akan membirukan lakmus merah. Jadi lakmus merah berubah menjadi biru. Kemudian rasanya pahit. Berikutnya dia juga bisa menghantarkan arus listrik dan pH-nya lebih dari 7. Ingat, meskipun asam rasanya masam, basa rasanya pahit, kalian tidak boleh mencicipi larutan asam dan basa yang ada di laboratorium karena sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian mencicipi larutan asam maupun basa. Entah itu yang ada di rumah maupun yang ada di laboratorium. Contohnya, air aki itu rasanya dia termasuk asam. Coba saya mau merasakan air aki. Jangan, bisa-bisa lidahnya nanti terluka. Ya. Jadi harus hati-hati, tidak boleh mencicipi sembarang larutan karena berbahaya. Oke?
Itu pesan dari Bu Inung. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.